sudah tersedia alat dan bahan. Yang pertama adalah 1 bola pingpong 2 buah. Yang kedua, benang jahit secukupnya. 3 lembaran wol dan nilon. 4 tas plastik. 5 isolasi. 6 sisir plastik. Dan yang terakhir adalah potongan kertas yang kecil-kecil. Untuk langkah selanjutnya adalah cara kerja atau prosedur pekerjaan. Yang pertama, gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Di sini sudah digantung bola pingpongnya. Gosoklah tas plastik pada baju Anda beberapa kali. Kemudian dekatkan pada bola pingpong. Dan setelah didekatkan, yang terjadi adalah tarik menarik. Untuk langkah yang kedua adalah gosoklah sisir pada rambut Anda beberapa kali. Gosok sisir pada rambut, lalu kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas kertas. Amati apa yang terjadi. Dan yang terjadi adalah kertas menempel pada sisir. Untuk langkah selanjutnya yaitu gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol dan dekatkan keduanya, terus amati apa yang terjadi. Gosok bola pingpong dengan kain wol. Dan yang terjadi adalah tarik menarik. Selanjutnya adalah plastik dan wol. Wol dan plastik ya. Wol dan plastik. Mana plastik? Ini plastik. Dan yang terjadi adalah sama tarik menarik. Untuk yang ketiga adalah wol dan nilon. Wol di sebelah kiri dan nilon sebelah kanan. Dan yang terjadi sama seperti yang tadi yaitu tarik menarik. Selanjutnya plastik dan plastik. Plastik dan plastik. Yang terjadi adalah tolak menolak. Selanjutnya adalah plastik dan nilon. Mana nilon? Ini nilon. Yang terjadi adalah tarik menarik. Selanjutnya untuk kesimpulannya adalah muatan listrik adalah muatan dasar yang memiliki suatu benda. Oke, untuk percobaan selanjutnya adalah percobaan arus dan tegangan listrik. Di sini sudah tersedia alat dan bahan. Yang pertama adalah beberapa baterai. Yang kedua, kabel penjepit secukupnya, baik merah maupun hitam. Yang ketiga, bola lampu. Yang keempat adalah apo 1 meter 1 buah. Yang kelima, dudukan baterai. Itulah alat dan bahan. Itu juga kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan yang terakhir air garam. Itulah alat dan bahan pada percobaan arus dan tegangan listrik. Selanjutnya adalah cara kerja atau prosedur pekerjaan. Selanjutnya adalah cara kerja atau prosedur pekerjaan. Susunlah baterai secara seri dan susunlah baterainya secara seri terlebih dahulu.
Setelah itu hubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Ya. Seterusnya hubungkan. Setelah lampu menyala, selanjutnya kami akan melakukan alat dan bahan tadi, menggunakan alat dan bahan tadi. Yang pertama adalah kawat besi. Kita akan mengamati yang pertama adalah kawat besi. Pada kawat besi, ternyata pada kawat besi lampunya menyala. Akibatnya dia mengandung konduktor. Yang kedua, pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga sama, ternyata lampunya menyala dan yang mengandung konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Ternyata sama dengan yang tadi, yaitu lampunya menyala dan juga mengandung konduktor. Selanjutnya pada kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala, berarti tidak mengandung konduktor. Yang kelima, karet penghapus. Sama seperti kayu, lampunya tidak menyala, berarti tidak mengandung konduktor. Selanjutnya, mata pensil. Lampunya menyala, berarti mengandung konduktor. Selanjutnya, pada kertas. Sama seperti kayu dan karet penghapus, lampunya tidak menyala, berarti tidak mengandung konduktor. Selanjutnya, tas plastik. Sama seperti yang tadi, lampunya tidak menyala, berarti tidak mengandung konduktor. Selanjutnya, air keran. Pada air keran lampunya juga tidak menyala, berarti dia juga tidak mengandung konduktor. Dan yang terakhir, pada air garam. Kalau pada air garam lampunya menyala, berarti dia mengandung konduktor. Itulah prosedur percobaan percobaan yang telah kami lakukan. Di sini kami akan membuat kesimpulan bahwa besarnya arus listrik selalu berbanding lurus dengan besar tegangan listrik dan berbanding terbalik dan besarnya hambatan. Dan yang kedua adalah tegangan listrik yang berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Oke, untuk selanjutnya yaitu percobaan yang ketiga. Di sini kami akan melakukan percobaan energi listrik. Sudah tersedia alat dan bahan. Yang pertama adalah termometer, saklar, kawat besi melingkar atau pir, kabel jepit, baterai, dan yang terakhir adalah korek api. Untuk langkah selanjutnya, prosedur percobaan. Yang pertama, mari kita susun rangkaiannya. Kawat besi sudah kita jepit. Kawat besinya dijepit terlebih dahulu. Lalu kita jepitkan kembali dengan saklar. Dijepit kembali dengan saklar. Berikutnya adalah kalau sudah terangkai dengan lengkap dengan kawat besi dan saklar tadi, sudah terangkai kan? Nah, sudah terpasang. Sekarang kita ukur suhu awal kawat. Diukur suhu kawatnya. Dan berapa? 33, suhunya 33,3 derajat Celcius.
ketika saklar tadi masih keadaan mati. Selanjutnya kita hidupkan saklarnya. Untuk yang percobaan kedua kita hidupkan saklarnya. Masukkan korek api. Sudah, kita tunggu selama 2 menit. Tunggu dulu selama 2 menit. Lalu kita ukur apakah korek api tadi menyala atau tidak. Kita ukur dengan suhu. Ternyata hasilnya tidak menyala. Untuk prosedur yang ketiga atau langkah yang ketiga, kemudian ukurlah suhu akhir. Suhu akhir, ternyata pada suhu akhir mengalami peningkatan suhu, yaitu 30 derajat, 30 derajat, 37 derajat, dan 39 derajat, terus 40 derajat, dan yang terakhir adalah 42 derajat. Sehingga kami di sini akan mengambil kesimpulan, yaitu bahwa pada suhu awal tadi kawat itu ukurannya atau suhunya berjumlah 33,3 derajat Celcius. Dan pada suhu akhir mengalami peningkatan dari 37 derajat Celcius menjadi 39 derajat Celcius, menjadi 40 derajat Celcius, dan terakhir adalah menjadi 42 derajat Celcius, sehingga menunjukkan H aksen atau peningkatan tinggi atau suhunya di atas 42 derajat Celcius, sehingga tidak terdeteksi oleh termometer. Itulah percobaan, ya, hasil percobaan dari kelompok kami dengan praktikum kelistrikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.